Halo, welcome back to Silent Trader Akarwi Channel. Ya, kembali lagi bersama Silent Trader Radio FM di 88.88. Asik. Kita udah kayak penyiar radio ya. Keren juga sih kalau bisa buat radio atau mungkin apa itu? Podcast ya, bukan podcast. Apa sih namanya itu? Podcast ya, yang suara aja, yang audio aja. Mungkin nantilah kita coba rembukin. Oke, sebelumnya apa kabar teman-teman ya? Happy weekend untuk kita semua. Ya, nggak berasa juga kita udah masukin minggu depan, udah memasuki minggu terakhir di bulan Februari. Karena kebetulan Februari juga cuma sampai tanggal 28. Jadi sebulan sudah berlalu. Alhamdulillah bulan Februari ya, meskipun ada beberapa sedikit ada drama, tapi overall bulan Februari ini lebih menarik karena market bergerak dalam tren yang positif. Bahkan di perdagangan hari Jumat kemarin market kita berhasil all time high lagi. Nah, balik lagi ke pertanyaan saya, porto Anda udah all time high belum? Ya, kalau belum berarti ada manajemen yang salah, ada gaya trading yang salah. Karena harusnya dengan market bagus seperti ini harusnya cari cuan gak susah. Harusnya gak susah. Bukannya berarti gampang cap cip cup kebeli, enggak juga. Banyak juga yang gak gerak emiten. Tapi untuk newbie setidaknya lebih gampang lah. Kalau masih banyak, apalagi kalau masih lossnya dalam banget, ya berarti ada yang salah di manajemen teman-teman. Bayangin market bullish Anda merah dalam, apalagi market merah makin dalam. Nah, jadi ya ketika market seperti ini maka semua orang ya balik lagi. Ya kalau kata orang, kalau market lagi in a bull run gitu ya, lagi dalam fase bullish banget, maunya trading pun katanya bisa cuan. Ya, jadi mungkin akan keluar banyak sekali para suhu-suhu, para master gitu ya di pasar modal yang muncullah pada saat market bullish doang gitu. Pas market sideways atau market downtrend mereka hilang. Oke, jadi ya harus pintar-pintar juga untuk pilih mentor ya, pilih mentor dan juga pilih coach untuk mengedukasi. Gitu. Nah, lalu tanpa panjang lebar kita akan bahas market dulu aja deh. Ya, kita akan bahas market dulu, di mana market hari ini berhasil tutup gap ya. After tutup gap, kalau prediksi saya kan minggu lalu dia buat base, tapi ternyata setelah keputusan perang dibatalkan gitu ya, nggak jadi perang ya, seperti yang saya bilang kan, kalau nggak jadi perang jadi katalis positif, dan ternyata terbukti market berhasil bergerak all time high dengan ya akumulasi asingnya masih big akum, terutama masih play di bank ya, terutama masih main di bank. Masih berputar di bank, rata-rata inflow paling banyak yang kerek. Tapi beberapa sektor lain juga naiknya sudah mulai merata. Bahkan di hari Jumat kemarin itu dari sektor nikel, metals yang lagging akhirnya juga berhasil gerak. Itu ada Tins, ada Antam. Ya mungkin sebagian dari teman-teman ada nanya sektornya di requestan. Ya nanti kita bahas. Jadi overall untuk minggu depan outlooknya ya kita perhatikan. Harusnya sih kalau memang market komitmen ini kan breakout pendek ya, breakout kecil, ya harusnya bisa lanjut naik ya. Kalau nggak ada drama-drama terkait lain ya harusnya bergeraknya masih di jalur yang positif ya, minimal sampai musim-musim dividen lah ya. Kalau Anda ketahui musim dividen biasanya itu di bulan Maret, di bulan April. Nah, nanti menjelang bulan Mei mungkin akan back to struggle, correction dan sideways dulu, menyambut akhir tahun baru naik lagi. Itu kita bicara siklus. Ya, jadi after January fact dan window dressing, kita masuk musim di mana penerbitan laporan keuangan. Kalau tahun ini bagus, ya alhamdulillah harusnya tahun 2021 LK-nya lebih bagus ya daripada tahun 2020, tahun pandemik. Jadi harusnya ada peningkatan ekspektasi investor, dan ya ditambah lagi dengan pembagian dividen yang rata-rata emiten blue chip itu bagi di bulan Maret dan April. Nah, jadi di 2 bulan ke depan gitu ya, menyinggung sedikit untuk beberapa bulan ke depan mungkin akan rame bagi dividen. Nah, jadi ini salah satu yang mengkerek. Tapi after itu kita akan mulai kenal dengan istilah sell in May and back at Halloween atau balik pas Oktober. Ya, itu dimana siklus market akan bergerak lebih stuck. Jadi ya mungkin menurut saya kita masih bisa ikut arus untuk mengikuti bull run market. Cuman ya harus tetap diatur lah porsinya ya. Oke, nextnya kita akan bahas requestan. Sebelum itu saya mau info buat teman-teman yang belum tonton, kita punya program edukasi. Jadi kita ada program edukasi gratis, itu namanya Bibos, belajar bareng Om Silent, dimana videonya baru ada 4 ya.
Jadi ada Bibo Special, ini bahas topik-topik yang agak random tapi tentunya ilmu. Ada part 1 dan part 2 IPO, dan ada kasus sedikit tentang value investing dengan ambil contoh HKMU. Sebenarnya lebih ke penekanan GCG gitu ya. Saya ada jelasin di sana. Lalu baru upload juga kemarin di hari Jumat itu ada Bibos yang ini di playlist ya, Anda bisa cek. Ya, ini playlist yang public bisa dicek. Nah, ini ada Bibos basic yang mana di sini kita belajar nanti step by step. Ya, hal-hal yang mungkin kadang kita kita nggak tahu, tapi sebagai trader harus tahu. Nah, ini saya ada jelasin, yaitu tentang papan pencatatan. Nah, buat yang belum tahu ini boleh banget ditonton karena sifatnya free. Ya, jadi buat yang mau nonton silakan. Lalu kita akan bahas dulu kita punya trade dan profit ya. Seperti biasa di hari Jumat, trade dan profit kita ada kepik. Ini menu sore ya. Direkomend tanggal 17 gitu ya di 15.08. Ini terupdate setelah kita udah HK. Jadi kita belinya sore, HK pada saat pre-close gitu, sebelum close di jam freeze. Lalu di tanggal 18-nya ya Anda cek sendiri kepik highest-nya 140 kalau nggak salah ya. Salah satu MNC Group yang naiknya cukup lumayan selain BABP yang di sesi 2 ya. Di sesi 2 ini baru digas. Ya, kepik naiknya sekitar 16% highest-nya. Jadi tembus sampai TP3. Everybody profit dan ya alhamdulillah. Ini kenapa saya screenshotnya kayak gini, ini tampilan di apps. Jadi kalau di VVIP mobile apps ini lebih enak lagi. Anda bisa cek di sini tanda syariah. Ini naiknya ya. Saya screenshotnya kan pas closing tanggal 17 ya. Berarti kan di closing di 120, area beli kita ke 120. Ada status, ada area TP, ada batas stop loss, semua lengkap. Jadi dalam apps kita bisa akses. Ya, buat teman-teman yang mau dapat free ya bisa dapat, tapi watchlist aja, itu di menu home. Gitu ya, dan beberapa update-update lainnya. Ya, yang mau join VVIP juga silakan. Daripada ketinggalan market bull run, ya sayang sekali sih kalau Anda nggak bisa manfaatin market bull run untuk cari profit, ya menurut saya sangat disayangkan. Jadi buat yang mau join silakan, linknya ada di description. For information, kita ada beberapa project tambahan. Pertama, Rekom IPO. Kedua adalah project alien stock kita, jadi saham-saham yang biasa digoreng di HS7 di kompetisi HOTS Championship punya Mirai. Itu kita buatkan tabula dan banyak juga yang sudah jalan. Dan satu project lagi yang baru launching itu project Waran. Dan saya spoil aja, salah satu project Waran kita itu ada Binowe. Kita buy di 18, sekarang udah 31. Jadi total udah 60% profit ya. Gila gak? Wih, dan ini pun masih still continue ya. Nah, jadi masih banyak project Waran yang belum jalan. Jadi kita invest di Waran. Dalam tanda kutip invest ya, padahal sih nggak invest. Ya swing 6 bulan sampai 1 tahun, tapi ini belum nyampe 2 bulan udah 50%. Target minimal kita sudah tercapai di 50%. Lumayan banget, masuk 10 juta dapat 5 juta. Ya, daripada pusing gitu ya. Jadi kita ada project tambahan di VVIP. Nah, ini win rate kita di minggu ketiga hingga per detik tanggal 18. Alhamdulillah masih profit. Win rate masih 100%, alhamdulillah. Ya, meskipun tetap ada beberapa emiten yang belum jalan, tapi overall masih oke dan ya masih still continue. Ya, saya sih nggak tahu ya apakah di luar masih ada yang bisa mempertahankan 100%. Karena ya balik lagi, meskipun marketnya bull run, tapi kan nggak semua saham itu naik gitu, kecuali dia rekomnya banking terus swing mungkin 100%. Tapi kalau dia rekomnya pindah-pindah harusnya sih ya menurut saya jarang ya. Kalau bisa tembus 100% menurut saya itu bagus. Ya, keren lah. Tapi alhamdulillah ini transparan. Anda bisa cross check ke teman-teman VVIP karena bagi saya jujur itu penting. Ya, apa adanya, kalau yang tertulis cut loss 3 ya kita tulis cut loss 3. Tapi ini adalah rekom real resmi kita yang sudah tercatat. Bahkan ada beberapa yang tidak jarang tembus 19%, 12%, di atas 10%. Gitu ya. Oke, lalu nextnya ini win rate kita di bulan Januari 84%. Ya, lalu nextnya kita akan bahas ke requestan. Yang pertama DKFT. Oke, kita percepat ya. Yang pertama ada DKFT. Untuk DKFT sendiri ini kan basis nikel ya. Dia nikel, ada Tins, Inco, Antam, Harum juga sebenarnya nikel. Ya, ini salah satu nikel gorengan. Ya, biasa di setiap sektor pasti ada second linernya, third liner ya si DKFT. Positioningnya sih memang sudah ketahan di support. Lalu kalau asumsi nikel ini gerak, feeling saya sih bukan nggak mungkin dia bisa breakout minimal di 119, 120.
ya. Hari ini juga ada volume karena ada pergerakan cukup besar. Ya kalau kita lihat sih bandar lama exit ya, LS, RB dan beberapa retail yang masuk. Tapi kalau menurut momentumnya harusnya bisa breakout. Ya ketika breakout next target ya di 130-an dah. Sorry ya agak pilek ya. Bukan Omicron kok. Memang saya orangnya gampang pilek. Ya ini ada target di sekitar 129 130. Ya tapi harusnya dia bisa breakout kalau momentumnya masih bagus. Ya, Elsa perminyakan, saya belum rekom, jujur kita di VVIP belum ada rekom minyak ya, baik itu Medco atau Elsa. Anda harus cek komoditinya juga, tapi secara teknikal ini kan dia baru breakout tema 200 ya. Jadi biasa lagi ada drama lah, apakah bisa breakout atau ternyata kepentok balik turun lagi. Karena tidak jarang emiten yang terkesan breakout tema 200 tapi nggak lama kempes dan makin turun. Cuman kalau asumsi market bull run kayak gini harusnya arahnya ke atas karena kan market kita masih bergerak di arah yang positif ya untuk perminyakan. Jadi overall masih oke untuk Elsa ya, cuman memang saham minyak ini geraknya agak lambat lah ya, agak lambat. Positioning sih oke, mungkin batasnya di 280 ya, di 280 atau di sini nih 284 ya, 284 280 oke lah ya, 284 280 sebagai batas. Nah karena kalau dijebol di 280 kan berarti dia di bawah EMA 200. Nah itu tandanya dia nggak kuat tembus resist ya, bisa sideways lagi di bawah. Cak, for information, Cak juga merupakan salah satu saham yang masuk ke dalam tabel Project Alien Stock yang tadi saya sebutkan. Kenapa? Karena ini emiten jujur tadi kan nanya ya Om kenapa Cak volumenya gede. Karena ini emiten yang biasa memang digoreng pada saat kompetisi HCS. Ya jadi Anda lihat transaksi YP-nya 380.000. YP itu kode untuk Mirai ya, 380.000 dan sell 311.000. Wow gitu ya. Jadi lumayan besar banget. Dan dia mau coba breakout tapi gagal. Nah cuman dengan ada volume nih bisa diperhatikan ya, karena dia udah mau coba breakout. Ya ini kita bisa maintain karena udah ada volume yang muncul. Nextnya SIP, perlu Anda ketahui SIP itu mau RI dapat waran juga. Sebentar ya, coba saya buka. Atau teman-teman nanti cek sendiri aja, intinya dia mau rek isu sih. Jadi ya mungkin saya nggak bisa cerita panjang lebar ya, karena banyak banget emiten akan rek isu, come date-nya di hari Senin. Jadi Anda kalau mau ikut hold maksimal sampai hari Senin. Secara teknikal masih bagus, nggak ada perubahan. Dari kemarin si SIP itu selalu bisa bertahan di Bollinger Tengah. Jadi Bollinger Tengah ini batas stop loss ya, which is Bollinger Tengah sekarang ada di sekitar 160-162. Nah ini sebagai batas stop loss per sekarang. Tapi nanti kalau di adjustment harga teoritis ya berubah harganya. Jadi chartnya agak berubah. Oke, lalu nextnya RMKE. RMKE masih mencoba bertahan di atas Bollinger ya, middle Bollinger dan MA13 di garis merah. Ini menurut saya cukup ya bisa di watch gitu ya. Bisa di watch, saya pun masih coba pantau karena dia sebenarnya masih konsolidasi sih di 370 420. Jadi dia overall masih konsolidasi ya, kalau mau maintain silakan gitu, target TP di 400 ke atas ya untuk IPO. Oke, lalu nextnya Roda juga ada pergerakan tapi nah kayak gini nih, dia kemarin coba breakout kepentok EMA 200 turun lagi. Nah sekarang dia lagi mau coba konsolidasi ya, ini jelas banget support ada di 8483 ya, udahlah ini nggak boleh jebol nih 8483. Ya jadi dia bergerak dalam range 83 sampai 90. Nah ini Anda mau tektok bisa, tapi overall masih sideways ya, pergerakannya masih sideways. Zinc ya, untuk Zinc ini perusahaan repo dari dulu, tapi reponya dia kalau biasanya sekali digoreng tuh kayak gini, naik terus, tapi sekali banting juga banting terus. Nah sekarang dia lagi ada terlihat rally, ini terlihat kemarin berhasil breakout di 100 ya, breakout di 100 101 ini bagus banget. Nextnya dia mau coba breakout 107. Saya sih jujur no comment ya untuk chartnya si Zinc, tapi menurut saya mungkin dia akan retest dulu sekali lagi di 100 sebagai pullback, habis itu harusnya lanjut naik lagi ya. Jadi secara trend dia udah buat higher low sih ya, ini kan higher low ini. Nah ya ini udah buat higher low, jadi harusnya arahnya masih ke atas secara swing. Tapi saya pribadi jarang pantau sih, karena repo ya, bandara agak random. Saham bagus tapi bandara nggak ada, CCSI. Oke, ini perusahaan fiber optik ya, kalau dibilang prospeknya ya oke lah, fiber optik memang
tanpa kita sadari kita semua pakai. Ya, tanpa kita sadari kita semua pakai produknya. Tapi bukan dibilang nggak ada bandar sih. Kalau nggak ada bandar nggak mungkin chartnya bisa naik terus. Ini kan chartnya naik ya. Dia buat base naik. Dia buat base agak panjang ya yang ini ya. Dia buat base panjang naik. Nah dia lagi buat base lagi. Naik lagi. Ya lebih tepatnya minim retail. Karena setahu saya untuk CCSI likuiditasnya tipis. Ah ini jadi partisipasi retailnya itu kecil. Oke. Nextnya Breeze ada apa? Nggak ada apa-apa. Harusnya dia ngikut bank lain. Ya kayak kemarin kan Agro naik tuh. Lumayan ya Agro berhasil breakout ya. Karena marketnya mendukung sih. Ya reason yang paling gampang marketnya mendukung untuk dia breakout. Ya tapi satu hal yang pasti ini di 1720-an. Ya ini angka yang harus ditembus. Sebagai konfirmasi ya. Nah mungkin kalau ini bisa tembus dan stabil ya kita bisa spekulasi swing pendek sih di Breeze. Ya jadi bisa di maintain nih di 1700-1720 kurang lebih. Oh sorry 1740 ya. 1720 1740-an. Nah ini yang harus kita maintain. Ya kalau enggak balik ke bawah lagi. Atau dia mungkin mau double bottom dulu bisa. Ya dia turun lagi dulu double bottom lanjut. Bisa. Tapi yang jelas sangat bergantung sama market. Kalau marketnya tiba-tiba balik arah, saya yakin Breeze akan konsolidasi lagi. Power Boss. Power apa Boss nih? Power Boss minta pencerahannya Boss Silent. Oh, Power ya. Untuk Power, ini emiten slow stock sekali, tapi ya ini emiten setahu saya bagi dividennya lumayan. Yang jadi concern, ini EMA 200 udah di breakout, tapi masih malu-malu. Saya nggak tahu nih arahnya kemana, tapi harusnya sih double bottomnya kelihatan ya. Double bottomnya si Power sih kelihatan ya. Secara nggak langsung kelihatan, cuman ya we don't know. Tapi kita bisa maintain untuk Power. Cuman lelet sih, nggak cocok lah untuk trading, nggak cocok. CPRO hari ini dia testing pullback ya, meskipun closingannya sayang sih. Ya kalau bisa di atas 100 kan lebih bagus, tapi ya sudah lah. Closingnya di bawah 100, tapi overall dia masih ketahan di EMA 13, which is itu di 97. Ya kita bisa asumsi di atas pullback ya. Dan kalau kita coba cek ya siapa yang jual, ada distribusi tapi nggak masif juga sih distribusinya. Ya mungkin bandar mau markdown untuk Serok, it's okay, masih chartnya masih bagus ya, karena dia butuh testing dulu untuk lanjut naik lagi. Jadi dia masih butuh testing dan saya rasa dia lagi fase testing nih. Ya minimal dia pokoknya nggak boleh balik 91-90. Ini dia nggak boleh jebol tuh di sini. Ya kalau dapat lebih murah menurut saya boleh lah dicoba. Next Trim. Oke, Trim juga salah satu emiten yang mungkin bisa diperhatikan ya, karena dengan market yang seperti ini bukan nggak mungkin dia akan bullish continuation. Dia udah breakout trendline minor, belum di pullback sih, ya belum di pullback. Ya dia belum tes pullback tapi mencoba breakout 360. Jadi kalau dia bisa jebol 360-an nih atau which is di 368, saya rasa ini akan lanjut arah ke atas ya dengan target minimal 400. Jelas ya 400 di depan mata sebagai resisten. Ini adalah target swing pendeknya. Nah, tapi kalau seandainya belum naik, mungkin dia akan tes dulu ke bawah. Ya, tes dulu di area support dia, support pendek yaitu sekaligus trendline itu di sekitar berapa nih? 450 ya. Kurang lebih mungkin sekitar di 450 untuk testingnya, baru nanti lanjut naik lagi. Oke, rumor Trim gitu ya. Bisa jadi underwriter si Goto. Karena kan katanya Goto di kuartal 1 mau IPO. Ya mungkin info-info yang saya dengar seperti itu, tapi ya kita nggak tahu lah. Ya intinya sih Trim banyak sekali berita-berita rumor bertebaran di emitennya. Karena sekuritasnya sendiri sering banget ya ngadain webinar, ngadain ini, ngadain itu. Jadi cukup aktif. Salah satu sekuritas di selain YP yang cukup aktif. Next MDLN lagi pullback ya. MDLN ya bisa dibilang lagi pullback, menarik juga. Bisa jadi watchlist untuk MDLN. Dia pullback yes. Di EMA 200 dan EMA 13. Ya kalau pullbacknya bener, harusnya minggu depan naik. Ya target berapa? Sebenarnya kalau udah jebol 100 dan bisa bertahan, ya Anda mau nyebut 200 secara swing panjang sih bukan nggak mungkin.
Ya bukan nggak mungkin sih, karena kalau kita lihat resisten yang cukup kuat ya itu pas di 200 untuk MDLN. Atau kalau kita lihat middle Bollinger ya itu ada di 150 ya. Jadi ini adalah target-target si MDLN kalau mau di-push. Nah, apalagi dengan ya kemarin juga emiten properti juga lagi gerak ya. BSD, SMRA, CTRA gitu kan. Terutama SMRA dan CTRA ya. Nah, bukan gak mungkin MDLN yang third linernya itu juga bisa gerak. Ya tinggal Anda maintain lah. Next saya RMKS sudah. The Gig The Gig masih buat konsolidasi. Ya, ini jadi problem. Kalau ternyata dia nggak bisa balik di 180, nggak bisa jebol di 180, 182, ya maka dia akan arahnya balik ke bawah lagi. Karena kan dia udah buat higher low, lower low ya. Dia udah buat higher low, lower low, ya saya rasa sih dia jangka pendeknya masih downtrend. Nah, ini yang harus kita perhatikan ya, dan kalau Anda lihat secara garis besar bisa aja nih head and shoulders di sini. Jadi agak menyeramkan ya kalau dia nggak bisa balik ke 180 ke atas. Oke, nextnya BGTG mau rekisu di tanggal 22. Banyak banget yang mau rekisu. Jadi yang salah satu hal yang jadi concern, ini disclaimer on ya. Saya merefer pada Amar, di mana Amar menjelang rekisu itu dibanting dan ya rekisunya gagal menurut saya. Karena Anda posisinya rugi kalau masih hold. Ya, Anda posisinya rugi karena setelah adjustment sahamnya turun. Anda rugi. Ya. Kecuali R-nya nanti digoreng, itu beda cerita. Tapi asumsi R-nya stagnan atau stabil, ya Anda rugi posisinya. Nah, BGTG juga menjelang RI dibanting ARB 2 kali. Nah, jadi ini yang agak tricky karena seperti yang saya bilang, nggak semua bank digital itu memang concern di digital. Gitu. Jadi ya pasti di setiap sektor yang lagi booming 1-2-nya bener sahamnya, 3-4-5 itu cuma ikut-ikutan. Nah, bukan nggak mungkin emiten-emiten ikut rekisu kayak gini, bisa jadi emiten yang 3-4-5 tersebut. Secara teknikal sih 250 jebol ya, dan ini nggak bagus secara teknikal. Ini kurang bagus secara teknikal. Jadi ya Anda bisa simpulin sendiri apakah RI-nya berhasil atau enggak. Saya sih nggak ikut ya. BNBA masih konsolidasi, masih mencoba kembali di track 3000-nya. Ya, ini kan head and shoulders ya. Ini sempat head and shoulders dan ya dia coba balik lagi. Gitu. Sekarang malah kayak mau inverted di sini. Tapi ya belum terlalu terlihat ya. Belum terlalu terlihat untuk si BNBA. Ya mungkin kalau dia bisa confirm breakout di 34 ya mungkin beda cerita ya. Kalau dia bisa confirm breakout di 34. Jadi masih konsolidasi, arahnya masih belum kelihatan. Minimal ya dia stabil di 3000 ya. Itu support kunci yang bisa kita perhatikan. Next Empo juga gorengan Mire Aset, masih rebound aja kecak, belum ada pergerakan. Tapi ya dengan ada volume kita bisa pantau. Ya dengan ada volume kita bisa pantau. MPMX position di support, ya bahaya kalau jebol 940. Tapi kalau marketnya bull seperti ini ya harusnya sih dia lebih ke arah breakout harusnya. Tapi ya harus kita cek lagi untuk MPMX. Overall dia memang masih konsolidasi ya. Dia lagi buat wedge panjang. Flag panjang. Ini yang kita belum tahu nih arahnya kemana. Ya, ini untuk MPMX. Lalu nextnya ada SBMA. Ya, lalu nextnya SBMA. No comment ya kalau IPO ya. IPO saya no comment. Agro berhasil breakout sama. Ini ngikut market yang bullish. Ya harapannya juga agro bullish. Volumenya besar. Kita coba cek akumulasinya. Ada akumulasi jelas ya, ada LG dan YJ. 1600 belum ya. 1600 next target rebound. Ya, dan dia bisa balik stabil di 1450, itu bagus ya. 1450 ini satu resisten yang penting. Dia berhasil lolos dengan target penguatan di 1600. Nah, mungkin di 1600 dia correction dulu. Mungkin ya. Jadi mungkin target minggu depan akan tes 1600, habis itu mungkin bisa tes correction dulu. Overall masih menarik selagi marketnya menarik. Nextnya Bumi. Nah, ini juga cerita yang cukup menarik ya. To be honest, saya pun ada sedikit lot di Bumi. Ya, slot trailing stop sih, karena kan kita udah rekom Bumi dari 60-an gitu ya, 65. Sisa trailing stop ya, satu hal yang pasti Anda harus tahu Bumi itu ada yang namanya OWK, obligasi wajib conversion.
Jadi simpelnya si yang punya bumi punya hutang ke si A. Nah, bumi nggak bisa bayar nih dalam tanda kutip ke si A. Makanya bumi mengeluarkan atau utangnya si A gitu ya, utangnya ke si A dikonversi dengan menerbitkan lembar saham baru. Jadi nih, gua sebagai bumi gua kasih lu lembar saham baru sesuai dengan total nilai hutang yang tercantum gitu ya. Nah, sisanya lu terserah, lu mau jual di pasar reguler, lu mau keep sebagai investor, itu terserah. Nah, yang terlihat setelah OEK ini berhasil di conversion, ini terlihat ada penjualan. Ya, penjualan oleh si, ya saya sih belum punya data valid ya, tapi asumsi saya oleh si yang pegang utangnya bumi tersebut. Nah, ini yang terjadi di mana antriannya cukup besar. Lalu jadi pertanyaan, Om, ini bumi bakal ke 50 dong? Ini kan jadi pertanyaan ya. Menurut saya bukan nggak mungkin ya. Ini worst case skenario yang mungkin terjadi kayak gini. Ya. Oke, ini skenario terburuk yang mungkin terjadi seperti ini. Tapi kalau kita review balik, ya kalau kita review balik setahun ke belakang, gak usah jauh-jauh, bumi pun ketika dibanting ARB berturut-turut, ya memang bantingannya lumayan ya, dari 130 ke 70 sih Anda pingsan pasti. Tapi ketika dia dibanting nggak sampai tidur. Ya padahal kita tahu tahun 2021 kemarin itu marketnya jelek banget. Ya banyak sekali drama akhir bulan Januari, farmasi, vaksin pertama, lalu April, Maret itu banyak sekali drama, ya Delta dan sebagainya. Enggak tidur. Ya saya sih nggak bisa predik arahnya kemana. Tapi kalau si yang mau jual ini asing ya, ini asing mau jual ini terus jualan, ya bukan nggak mungkin ke 50. Ya optionnya gimana? Optionnya sih gampang gitu ya, Anda antri jual aja udah. Ya itu solusi yang udah paling gampang bisa kita lakukan. Apakah dia ARB terus, kita nggak tahu. Ya tapi mungkin satu notice yang bisa saya sampaikan, saya sih belum cek ya kalau tahun lalu itu ada bandara yang nampung atau enggak. Tapi kalau tahun yang sekarang, yang harus Anda perhatikan pertama ialah batu bara. Ya batu bara lagi ongoing banget, which is itu adalah sektor si bumi. Tahun 2021 awal itu batu bara belum se-hype tahun 2022 awal atau akhir dari tahun 2021. Jadi agak beda conditionnya agak beda gitu ya. Itu poin pertama. Ya lalu poin kedua. Ya poin kedua ialah saya sih belum ngecek ya. Anda bisa cek, tapi kalau kita mau cek dari si bumi, ya si bumi datar ini si IF, kita asumsi dari ini ya 018 deh. Ya asumsi aja ya, atau dari kita track tadi dari awal bulan itu IF masih pegang bumi itu di sekitar ya total nih hampir sama TP ya. IF ini yang saya tahu itu Mr. Bambang Sihono. Anda bisa cek beliau siapa. Beliau yang akun bumi terus sepanjang 2 bulan terakhir dia masih pegang ya total. Kalau mau kita iseng cek coba. Ya rata-rata di 70 ya. Rata-rata di 70 itu total mungkin 12 juta loh. 10 juta sampai 12 juta IF. Ya, dia pegang sebanyak itu. Dan ya saya nggak tahu nih, kalau tahun lalu ternyata memang nggak ada yang jual, dalam tanda kutip nggak ada yang akum, ini pure distribusi, maka kondisi juga beda. Pertama, kondisi harga batu bara tahun kemarin dan tahun sekarang beda. Yang kedua, kondisi bandara beda juga. Ya mungkin kalau tahun lalu nggak ada yang akum, saya belum cek sih, mungkin teman-teman bisa cek. Condition kedua, tahun sekarang ada yang akum. Nah jadi mungkin dengan kondisi yang berbeda, ya kita doain aja bahwa besok ARB-nya pas di 70 ya, hari Senin pas banget ARB di 70, which is itu adalah cost dari CEF 12 juta kali 7 itu sekitar 8 miliar ya kurang lebih ya. Ya sekitar mungkin 8 miliar ya. 12 juta coba. Saya juga penasaran sih. 12 juta lot kali 100 kali 70. Oh sorry, 84 M. Ya 84 miliar. Ya saya rasa nggak mungkin di bawah
ke 70 ke bawah. Itu asumsi optimis, tapi we don't know kalau OEK ini terus didistribusi ya berat. Ya jadi optionnya kalau nggak mau pusing udah antri jual aja. Oke, lalu nextnya ini udah jam berapa sih? Oh ya, udah menit 30, kita percepat. Kita coba bahas yang menarik aja ya. Kasih pantauan waran Om. Wah, ini project VVIP sih. Saya nggak bisa bahas. Tapi intinya ya carilah yang aman-aman. Ya jangan cari yang kayak misalnya Trinway yang hari ini hari Jumat kemarin naiknya tinggi banget. Memang sih menarik ya. Siapa sih yang nggak menarik dari 30 loh? 30 ke 200 itu 600%. Wah, giur pasti. Siapa sih yang nggak tergiur? Tapi positioningnya kita pun bahkan nggak tahu ini emiten atau ini waran bakal bisa digoreng sebesar ini. Nah kalau kita belinya di atas ini nih, pasti ada korban. Cepat lambat kalau waran itu pasti ada korban. Ya jadi saran saya hati-hati. Ini win rate kita ya. BCAP, Tempo, SMDR, BBB, Trin, Pegas. Trin juga mau rekisu. Tapi rekisunya harga atas. Ya dan saya pun udah nggak incer sih. Bumi sudah, Pegas, BBB, SMDR, Behit. Oke, mungkin kita bahas Behit sama satu lagi Antam ya yang lagi rame. Untuk Behit ini salah satu MNC Group yang kalau memang MNC Group yang masih lanjut cukup menarik ya, masih cukup menarik untuk kita bisa pantau pergerakannya. Ada di 6260 ya, 6260 ini adalah area support sekaligus batas stop loss untuk Behit. Overall dia udah konsolidasi, udah cukup kuat, sudah buat higher low pertama ya. Dia buat low yang lebih, ini kan high 1 misalnya. Ya high 1. Ini kan low 1 ya. Low 1 ini adalah lower higher low, high yang lebih tinggi. Low yang lebih tinggi. Nah, kalau dia mau buat ciri uptrend ya maka dia harus buat higher high yang lebih tinggi dari high sebelumnya. Nah, kalau itu terjadi secara swing, bukan nggak mungkin Behit salah satu emiten alternatif yang bisa kita lirik. Ya minimal target kepala 7 lah. Ya minimal target kepala 7 itu bisa dicapai. Jadi secara swing ya mungkin bisa dipantau lah untuk Behit. Ya, so daripada mungkin kayak becap kan suspend. Ini kan udah tinggi banget ya. Atau kayak ini BABP ini kan lagi mulai digoreng. Ya mungkin BABP belum naik terlalu tinggi, kepik juga. Ya naiknya udah mulai lumayan banyak gitu ya. Anda tanya IPTV mungkin belum terlalu. Nah, Behit yang paling belum terlalu naik paling banyak. Jadi kalau mau coba choice silahkan. Masih oke, jujur Behit oke untuk dipantau. Dan terakhir ini Antam. Antam ya satu hal yang pasti dia balik ke 2000 itu udah hal yang bagus ya. Dia balik ke 2000, 2100 ini udah hal yang cukup bagus untuk Antam. Karena ya kalau kita perhatikan untuk si Antam sendiri dia kemarin benar-benar bisa balik ke 2000 itu bagus sekali. Karena kalau kita lihat 2000 ini memang area support, area crucial, area resistance crucial yang cukup penting. Dan dia berhasil breakout dengan momentum dari nikel yang memang sudah naik dari beberapa bulan terakhir. Ya, kalau mau kita track di perdagangan tanggal 18 kemarin, akumulasinya juga cukup besar. Ini terlihat harusnya asing ya. Harusnya asing. Cuman yang jadi pertanyaan asingnya pun masuk juga nggak gitu banyak sih. Asingnya masuk juga nggak gitu banyak. Jadi pertama saran saya buat yang nyangkut bisa manfaatin sell on strength dulu. Karena kalau memang Antam mau rally, minimal dia tes pullback dulu. Jadi Anda tetap harus waspada correction pullback. Jadi kalau buat yang mau beli, tunggulah dia minimal uji dekat-dekat 2000. Atau mungkin, bukan nggak mungkin di bawah 2000 untuk correctionnya. Ya nanti habis itu baru Anda bisa lirik. Nah di sini better best buy-nya untuk kita beli. Ya per sekarang apakah udah bisa dibilang confirm untuk lanjut naik? Belum. Tapi kalau dibilang momentum market dan momentum sektoralnya, asumsi masih terus uptrend, saya rasa cepat lambat juga arahnya ke atas. Nah, cuman positioning beli kita harus diperhatikan. Ya, itu aja sih. Jadi overall Antam juga menarik. Ya, tadi ada DKFT, positionnya sideways. Nah, mungkin bisa pecah sektor ke emiten yang lagi uptrend. Kayak kemarin kan kita bilang CPO ya. Lesip ini masih lanjut naik gitu ya. Dan kita harus memang kutu loncat lah, pindah-pindah ke sektor-sektor yang lagi potensial. Oke ya, jadi mungkin saya rasa cukup. Mohon maaf nggak bisa bahas semua karena cukup banyak pembahasan hari ini. So thank you banget buat teman-teman. Salam trader academy, be silent, be patient, be cuan.